Kita semua pasti familiar kan dengan gamma pasangan ilahi ini, Radha dan Krishna. Kisah cinta mereka itu legendaris banget. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa sebetulnya makna di balik semua itu? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba lihat lebih jauh dari sekedar romansa untuk menemukan esensi spiritual yang sangat dalam yang mereka lambangkan. Nah, lukisan-lukisan indah seperti ini nih yang sering banget kita lihat. Gambaran cinta ilahi yang begitu romantis. Tapi, justru karena keindahannya itu, kita seringkali melewatkan lapisan makna teologis yang tersembunyi di baliknya. Yuk, kita gali sama-sama. Jadi, pertanyaan besarnya adalah, siapa Radha itu sebenarnya? Dan apa sih makna hubungan mereka kalau bukan cuma soal cinta romantis? Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita coba jawab. Dan mungkin ini akan mengubah cara pandang kita terhadap kisah cinta yang ikonik ini. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dengan mencari tahu siapa Radha, lalu kita akan bahas konsep energi ilahi, cinta mereka yang unik, makna spiritual di baliknya, dan kita tutup dengan warisan devosi yang ia tinggalkan. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Ini penting banget untuk dipahami dari awal. Radha itu bukan sekedar pendamping Krishna. Bukan, dia adalah seorang dewi tertinggi dengan kedudukannya sendiri yang sangat agung. Coba deh kita lihat gelar-gelar yang disandangnya. Dia disebut Mula Prakriti, yang artinya Dewi Purba atau sumber dari seluruh alam semesta. Luar biasa kan? Dia juga merupakan awatara dari Laksmi dan pemimpin para gopi. Bahkan nama-namanya yang lain seperti Radhika atau Shriji, semuanya menegaskan status ilahinya yang independen, bukan sekedar pelengkap. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang lebih dalam nih. Untuk benar-benar mengerti siapa Radha, kita harus paham dulu apa itu Shakti atau energi ilahi feminin. Gini deh, biar gampang, bayangin Shakti itu seperti listrik. Sebuah alat super canggih pun tanpa listrik, ya cuma jadi benda mati. Nah, dalam Hinduisme, konsepnya mirip. Tanpa Shakti atau kekuatannya, seorang dewa, Shaktiman, tidak dapat bertindak. Jadi, Shakti inilah kekuatan aktif yang menggerakkan segalanya. Dan disinilah letak keistimewaan Radha. Dia bukan sembarang energi. Dia adalah Riladini Shakti. Artinya, dia adalah personifikasi dari energi kebahagiaan dan cinta tertinggi dari Tuhan itu sendiri. Kalau mau disederhanakan, Radha adalah sumber dari segala kegembiraan ilahi. Konsep pasangan Shakti dan Shaktiman ini bisa kita lihat juga pada pasangan ilahi lainnya. Sita adalah energi bagi Rama, Laksmi adalah energi bagi Narayana, dan tentu saja Radha adalah energi bagi Krishna. Mereka adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, sumber kekuatan dan kekuatan itu sendiri. Nah, dengan pemahaman tentang Shakti tadi, sekarang kita bisa melihat hubungan Radha dan Krishna dari sudut pandang yang sama sekali baru. Cinta mereka itu bukan romansa biasa loh. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih agung. Kutipan ini, wow, benar-benar menjelaskan segalanya. Coba bayangkan, kalau Krishna bisa memikat seluruh alam semesta dengan pesonanya, seberapa luar biasa kekuatan cinta Radha yang bahkan mampu memikat Krishna sendiri. Ini menunjukkan betapa istimewanya posisi Radha. Inilah yang disebut paramprem, cinta yang tertinggi. Makanya hubungan mereka itu nggak bisa diukur pakai standar duniawi, misalnya seperti pernikahan. Ikatan mereka adalah persatuan spiritual yang murni, yang melampaui semua batasan fisik dan sosial. Oke, dan sekarang kita sampai di bagian paling inti dari pembahasan kita. Kisah cinta Radha dan Krishna pada dasarnya adalah sebuah metafora suci, sebuah alegori tentang hubungan antara jiwa kita, jiwa manusia, dengan Tuhan. Coba deh kita bayangkan begini, Radha itu adalah cerminan dari jiwa kita masing-masing. Jiwa yang mungkin sering merasa terkekang oleh aturan, oleh ekspektasi, atau oleh beban masa lalu. Tapi jauh di dalam lubuk hati, jiwa ini selalu merindukan satu hal, cinta sejati, makna sejati, atau hubungan dengan yang ilahi, yang dalam hal ini dilambangkan oleh Krishna. Biar lebih sederhana, mari kita pecah jadi 3 langkah. Pertama, Radha adalah jiwatma atau jiwa individu kita. Kedua, Krishna adalah paramatma atau jiwa agung Tuhan. Jadi yang ketiga, kisah cinta mereka adalah simbol dari kerinduan setiap jiwa untuk kembali bersatu dengan Sang Pencipta, sebuah kerinduan yang penuh gairah dan tanpa syarat. Nah, dari metafora yang begitu indah inilah lahir warisan terbesar dari Radha, yaitu sebuah jalan spiritual pengabdian yang dikenal sebagai Bhakti. Bhakti itu bukan sekedar perasaan pasif ya, ini adalah cinta yang aktif kepada Tuhan yang melibatkan seluruh hati dan pikiran kita secara total. Dan Radha, dialah teladan tertinggi dari jalan Bhakti ini.
Dia adalah perwujudan dari pengabdian yang paling murni dan tanpa syarat. Dan warisan ini benar-benar hidup sampai sekarang. Kita bisa lihat buktinya dari lukisan-lukisan kuno berabad-abad yang lalu hingga patung-patung di kuil modern di seluruh dunia. Kisah Radha dan Krishna terus menginspirasi jutaan orang untuk menapaki jalan pengabdian ini. Jadi, apa inti pelajaran yang bisa kita ambil? Kisah Radha mengajarkan kita bahwa cinta sejati itu bukan soal memiliki, tapi soal menyerahkan diri. Dan pengabdian sejati itu bukan soal meminta sesuatu, tapi tentang keinginan untuk menyatu sepenuhnya dengan yang ilahi. Kita tutup dengan sebuah kutipan yang merangkum segalanya. Ya Krishna sapi Radha, ya Radha Krishna eva saha. Artinya, siapa Krishna, dia juga Radha. Siapa Radha, dia adalah Krishna. Pada akhirnya, mereka adalah satu. Memahami Radha berarti memahami esensi cinta tanpa syarat, yang pada dasarnya adalah Tuhan itu sendiri.